Yang pertama saya ingin Pak Sumarno. Kalau saya di Pulau Seribu ini ke Pulau Tidung. Pulau Tidung ini ada 1.500 KK dan mereka tadi juga menyampaikan persoalannya sangat berbeda dengan yang di Jakarta. Kalau kita belanja masalah ya, di antaranya satu urusan gedung yang belum terselesaikan yang miliknya. Ini sebenarnya gedung gotong royong diinisiasi oleh warga NU. Bagi saya ini karena gotong royong pasti penyelesaiannya lebih gampang. Yang kedua, tanah kubur. Yang ketiga, persoalan klasik seperti Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Sehingga itulah yang saya dapatkan, saya potret ketika berkunjung di Pulau Tidung. Tapi yang luar biasa dari apa yang saya perhatikan, warga di sini nih guyup rukun sekali. Dan mereka juga minta untuk dibuatkan pelabuhan tidak ke Jakarta tapi ke Tangerang karena lebih dekat. Dan waktunya berbeda hampir 15-30 menit. Bagi pemerintah Jakarta harusnya tidak melihat harus mereka ke Jakarta dulu. Ke Tangerang sama aja, apalagi kalau nanti aglomerasi itu kita jalankan. Sehingga itulah yang saya temukan, saya dapatkan hari ini ketika berkunjung ke Pulau Tidung. Soal pariwisatanya sendiri gimana, kan ini salah satu yang paling menjual dari Jakarta adalah Pulau Seribu. Jadi bagi saya pribadi masa depan Jakarta itu ada di Pulau Seribu. Karena dengan tingkat kepadatan dan persoalan polusi dan macam-macam, apapun warga Jakarta kalau ingin berlibur kan kebanyakan masih ke puncak. Kalau fasilitas ke Pulau Seribu ini kita lakukan, kita perbaiki, kemudian kapal ataupun angkutan itu secara reguler, pasti orang akan lebih nyaman untuk pergi ke Pulau Seribu karena nggak macet, waktunya juga lebih dekat, apalagi kalau program yang 15 golongan yang kita gratiskan mau pergi kemana saja di Pulau Seribu hanya menambah Rp30.000. Dan ini akan membuat Jakarta dan Pulau Seribu itu makin dekat. Dan itu saya yakin akan membuat wisata masa depan ada di Pulau Seribu. Salah satu wisata yang kemudian dicanangkan adalah pulau untuk kucing dan anjing untuk wisata. Kalau saya bukan persoalan kucing atau anjing, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana membuat pulau-pulau di Pulau Seribu ini menjadi atraktif. Karena memang masing-masing pulau punya kekhasan. Seperti Pulau Tidung ini juga sebenarnya salah satu hal ya. Tadi saya tanyakan apa sih yang paling utama di pulau ini? Masakannya enak katanya. Saya sih belum pernah nyoba, tapi yang begini-begini kan bagi warga Jakarta dicari. Soal SPBU Apung Pak, mungkin untuk menunjang transportasi. Ya, salah satu hal yang belum pernah terselesaikan adalah konsistensi untuk menyelesaikan SPBU Apung. Karena nggak mungkin kepulauan seperti Pulau Seribu ini SPBU-nya hanya dipusatkan di salah satu tempat, harus ada di beberapa titik untuk SPBU Apung. Saya sangat setuju dengan usulan-usulan yang ada dan sudah waktunya direalisasikan, nggak perlu lagi diperdebatkan. Ya. Kalau Pak Erla kan ini jadi kawasan ekonomi khusus, bisa dibangun seperti Universal Studio atau Disneyland atau seperti Maldives dan Dubai. Kalau Mas Tom sendiri gimana? Sebenarnya Pulau Seribu ini sudah menjadi ekonomi kawasan khusus. Kebetulan pada waktu itu saya yang menyiapkan, termasuk sudah menjadi proyek strategis nasional. Jadi bukan usulan baru. Hanya memang bagi saya pribadi, apapun yang akan dilakukan di Pulau Seribu ini harus melibatkan warga yang ada di Pulau Seribu. Jangan kemudian membuat sesuatu yang akan membuat warga di Pulau Seribu malah tidak merasa menjadi tuan rumah bagi dirinya sendiri. Kalau saya itu ya. Mas, ya. Tadi di dalam dibahas juga soal lahan untuk TPU Mas Pram, itu seperti apa Mas Pram? Jadi di sini memang sudah sangat kekurangan makam atau TPU tadi. Maka kalau memang ada tanah yang dimiliki oleh pemerintah Jakarta, kan kita bisa hibahkan untuk TPU. Kalau enggak ya kita harus bebaskan. Nggak mungkin pemakaman itu kan urusan yang sangat mendasar kemudian tidak diselesaikan. Jadi hal yang saya tadi sampaikan ke mereka, kalau saya jadi gubernur yang saya janjikan salah satunya adalah menyelesaikan urusan pemakaman. Ya.